Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para alim ulama, jamaah semuanya yang saya muliakan, dan di mana saja pendengar dapat mendengar suara dan siaran TV One ini. Sebagaimana seluruh umat Islam telah mengetahui bahwa ada dua bagian besar ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama hablum minallah, dan yang kedua hablum minannas. Hablum minallah ini berisi tauhid, berisi zikir, berisi ibadah, berisi taqarrub, berisi mujahadah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi hablum minallah itu harus melahirkan kebaikan pada hablum minannas. Di dalam Al-Quran ada istilah ma'isyatan dongka. Orang hidup dalam keadaan sumpek. Mengerti sumpek apa enggak? Sumpek. Kita hidup di negeri yang kaya tapi miskin. Kita hidup di negeri yang indah tapi hati gelisah. Kita hidup di negeri pertanian tapi kita ngimpor. Kita hidup di negeri kelautan tapi garam juga harus impor. Sumpek kita sementara cari duit sulit dan sebagainya. Tetapi kita diharamkan untuk berputus asa oleh Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rauhillah fa innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali dalam sulit apapun kamu putus asa dengan rahmat Allah. Sebesar-besar penderitaanmu akan lebih besar lagi penderitaan Allah. Ada satu janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu wahai bangsa Indonesia benar-benar kompak bersatu untuk mencari jalan keluar, Allah akan menunjukkan di sini letaknya jalan keluar itu. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, pertama kita harus kembali ke bumi. Kembali ke bumi. Apa maksudnya? Allah menciptakan bumi ini untuk kita, bukan kita untuk bumi. Walakum fil ardi mustaqar wa mata' ilahin. Bumi ini tetap tempat kamu tinggal. Kamu boleh ngelencer ke bulan, tapi tinggal di sana tidak bisa. Tinggalnya mesti di sini, di bumi. Wa mata'. Mata artinya kebutuhanmu dan kesenanganmu dicukupi oleh Allah di dalam bulatan bumi ini. Tetapi kamu semua harus mengambilnya, tidak boleh menunggunya. Allah memberikan pertanian, tapi kenapa pupuk menjadi sulit? Allah memberikan perkebunan, kenapa perkebunan jadi milik asing? Allah memberikan pertambangan, kenapa emas di dalam, bauksit dan sebagainya dikuras, sementara kita menjadi orang asing di negeri sendiri? Itu ikan-ikan di laut. Kata orang ahli, lautan Indonesia ini cukup makan untuk makan 5 kali penduduk Indonesia. Lautnya saja, Pak. Belum yang lain-lain, tambang yang luar biasa. Tapi kita tidak bisa mengambil ikannya karena kita berangkat tidak punya solar. Kita kadang-kadang menjadi sedih karena Allah memotong manusia dengan buminya. Maka secara bersama-sama tentu negara berkewajiban untuk menggali kembali ibu pertiwi ini buat kemakmuran Indonesia.
Ini pertama. Karena kalau di sini tidak ada, Pak, pertanian tidak ada, kemudian perikanan tidak ada, perkebunan tidak ada, tambang-tambang diambil orang, industri berarti juga tidak ada. Kalau industri tidak ada, perdagangan juga tidak ada. Kalau perdagangan tidak ada, semua numpuk, orang menjual keringat dan menjual jasa. Di sini tidak cukup, Pak, untuk menampung semuanya. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu a'syarin minar rizki fit tijarah. Bahwa 90% rezeki Allah ditempatkan di dalam industri dan perdagangan. Yang lain itu adalah akibat daripada itu. Jadi ekonomi itu harus kita perbaiki. Kalau tidak, maka semua akan dijual untuk kepentingan ekonomi. Ini pertama. Siapa yang salah berani dihukum sendiri? Siapa di Indonesia itu? Yang ada adalah dia salah menyuruh anak buahnya, kalau keliru anak buahnya sekalian dikorbankan untuk menjaga kehormatan si bos ini tadi. Ini adalah kezaliman di atas kezaliman. Kezaliman pertama, dia mencuri dengan cara-cara yang sudah direncanakan. Kemudian kezaliman kedua, dia melepaskan anak buahnya yang ketahuan untuk masuk penjara sendirian. Bahkan orang-orang yang mengetahuinya pun harus dibungkam di penjara-penjara. Maka zolamun fauqa zolamin, kegelapan di atas kegelapan. Disinilah akhirnya hukum tidak bisa tegak.